Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebab semua hanya karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau
Yesus kau Tuhan. Puji nama-Mu, terima kasih Bapa, Kau yang maha disuka. Terima kasih Tuhan, Kau layak dipuji. Yesus, terima kasih Bapa, terima Bapa, Kau
kasih Bapa. Terima kasih. Kami menyembah-Mu dalam keterbatasan kami. Kami berharap Tuhan menerima penyembahan kami yang datang dari hati kami yang tulus ingin menyembah. Sekarang kami mau dengar kebenaran firman. Tuhan berfirman kepada kami dalam bahasa dan kalimat yang sederhana, sehingga kami dapat memaknai, memahami, dan akhirnya kami terapkan firman-Mu dalam hidup kami setiap waktu. Urapi hamba ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus buat kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang hari ini menyaksikan kami atau mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah bisa beribadah di gerejanya masing-masing. Tentu ibadah online ini bukan hanya diperuntukkan bagi jemaat yang kami gembalakan atau kami layani, tetapi juga terbuka untuk umum bagi Bapak Ibu yang memang ingin menyaksikan atau mengikuti ibadah online yang kami sajikan ini. Jadi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tidak berjemaat di tempat kami atau tergabung dalam keluarga besar Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Strong Family yang ada di Citra Raya. Tapi Bapak Ibu ingin mengikuti ibadah ini, ya tidak apa-apa. Mungkin hari ini Bapak Ibu sudah bisa kembali beribadah di gereja masing-masing. Ya puji Tuhan, kalau Bapak Ibu sudah bisa kembali beribadah di sana. Tidak terasa Bapak Ibu, hari ini kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan yang ke-6 atau bulan Juni. Kalau dalam hitungan bulan, maka bulan inilah bulan di tengah atau bulan tengah, kita sudah berada di pertengahan tahun. Tidak terasa Bapak Ibu, mungkin sebentar lagi kita akan ada di akhir dari tahun 2020. Waktu berjalan begitu cepat, serasa baru kemarin kita masuk di tahun 2020 ini. Serasa baru kemarin tanggal 1 Januari. Tapi hari ini sudah minggu pertama bulan Juni, pertengahan tahun. Waktu berjalan begitu cepat. Ada di antara kita Bapak Ibu yang mungkin masih sangat jelas dalam ingatan kita dan mungkin masih sangat terasa sekali. Seperti baru hari kemarin kita adalah orang single yang bisa pergi kemana-mana bersama dengan teman-teman. Hati senang walaupun tak punya uang. Seperti lagu kan. Hati senang walaupun tak punya uang. Nah, kita merasa seperti baru kemarin. Kita ini pria atau wanita single yang bisa pergi kemana saja bersama teman-teman kita. Tapi sekarang kita adalah seorang ibu atau seorang bapak, seorang suami atau seorang istri yang anaknya sebentar lagi akan masuk SD. Serasa baru kemarin kita menimang-nimang anak kita sambil bercanda dan berkata, ciluk bak. Hari ini kita mempersiapkan dia dan kita juga mempersiapkan diri kita untuk menghantar dia ke pelaminan lalu masuk dalam bahtera rumah tangga. Seperti baru kemarin kita memakai seragam SMA atau masih tercatat sebagai mahasiswa atau mahasiswi di satu bangku kuliah atau di satu perguruan tinggi atau di satu SMA atau SMK swasta atau negeri. Tapi hari ini kita adalah seorang yang sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta atau perusahaan pemerintah yang ternyata sudah 10-12 tahun kita bekerja. Saya pun masih ingat jelas Bapak Ibu peristiwa-peristiwa yang terjadi sekitar 30 tahun yang lampau ketika saya masih kanak-kanak. Saya ingat jelas di tempat saya dilahirkan, di kota di mana saya dibesarkan. Kami biasa bergerombolan, namanya anak-anak, laki-laki, bepergian ke satu tempat pemandian yang kalau di tempat saya di Kupang, di tempat saya tinggal namanya Kampung Oebufu.
itu ada satu tempat yang namanya kolam. Di kolam itu ramai anak-anak. Biasanya kami pergi ke situ, lalu mandi di kolam itu. Ada batu-batu yang besar yang adanya di samping-samping mengelilingi kolam itu. Lalu kami naik di atas batu itu, buka baju, buka celana, cuman pakai pakaian dalam. Lalu kami lompat dari atas sambil berteriak, "Berubah, Satria Baja Hitam." Begitu nikmatnya hidup itu. Ada yang lompat lalu ikat bajunya di leher sini seolah-olah baju itu sayap. Lalu dia lompat seolah-olah dia adalah pahlawan Superman. Dia lompat ke bawah seperti itu. Ada fantasi yang luar biasa melakukan itu. Peristiwa itu ternyata sudah 30 tahun yang lampau. Saya masih ingat sangat jelas. Ternyata hari ini saya seorang bapak, seorang suami, anak saya sudah besar. Sebentar lagi akan menginjak bangku SD. Serasa baru kemarin peristiwa itu terjadi. Tapi hari ini kita sudah melewatinya kurang lebih 20 tahun, 30 tahun yang lampau. Ini membuktikan pada kita Bapak Ibu bahwa waktu berjalan tanpa bisa dihentikan. Waktu berputar tanpa bisa kita menghambatnya atau menahannya sejenak. Ini menunjukkan pada kita bahwa waktu tidak menunggu kita. Waktu tidak menunggu kita. Kita yang mesti menyelesaikan diri dengan waktu itu. Kalau kita tidak menyelesaikan diri dengan waktu itu, maka kita akan ketinggalan banyak hal dan terbuang banyak hal. Dan semua waktu yang kita lewati menjadi sia-sia. Waktu ini berjalan begitu cepat tanpa menunggu kita. Dengan menyadari itu Bapak Ibu bahwa waktu ini berjalan tanpa menunggu kita, maka hari ini kita mesti memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Pengkhotbah menjelaskan secara detail tentang waktu, menjelaskan secara baik tentang waktu, bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Kalau segala sesuatu ada waktunya, maka semua yang sekarang sedang Bapak Ibu jalani, semua sekarang yang sedang kita kerjakan, kita lakukan, kita tanggung jawabin, itu mesti kita kerjakan, lakukan, tanggung jawab dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sepenuh-penuhnya, dengan penuh tanggung jawab. Kalau kita menyadari itu bahwa waktu ini tidak bisa menunggu kita, berarti hari ini kita mesti memanfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin. Kalau hari ini Bapak Ibu bekerja, maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Sebab hari ini tidak akan pernah kembali lagi ke sini. Sebab waktu ini tidak akan pernah kembali ke sini. Sama seperti kita bersekolah 10-20 tahun yang lalu, kita tidak akan pernah kembali ke sana. Ke masa-masa yang menyenangkan itu. Masa yang menyenangkan itu kan kebanyakan di masa SMA ya. Begitu kita SMA, mulai mengerti jatuh cinta. Ya waktu saya sekolah sih masanya memang SMA baru jatuh cinta. Kalau anak-anak sekarang kan, jangankan SMA ya, SD aja udah ngerti. Makanya kalau kita punya anak kita mesti didik dengan penuh hikmat dan kehati-hatian. Anak-anak sekarang mengakses informasi mudah. Karena media internet bisa mudah diakses dan segala informasi bisa diakses dengan cepat. Makanya anak-anak sekarang pengetahuannya tidak sesuai dengan usianya. Ada yang usia kanak-kanak tapi sudah pengetahuannya sudah pengetahuan orang dewasa. Waktu saya sekolah, waktu masa SMA, baru mulai ngerasain yang namanya jatuh cinta. Mulai punya perasaan kepada lawan jenis. Jadi kalau lihat dia dari jauh, hati berdebar-debar. Kalau berpapasan rasanya jantung ini mau copot. Kenapa? Debar sekali berpapasan dengan pujaan hati. Rasanya tiap hari mau sekolah. Kalau sudah bel pulang sekolah, rasanya belum mau pulang. Kalau sudah pulang, cari dia sudah pulang apa belum. Kalau tahu dia udah pulang, kita kejar. Kalau tempat saya kan naik angkot. Itu di Kupang itu kan angkot itu disebut bemo. Jadi bemo itu kan ada trayek-trayeknya. Kalau ada bemo trayek lampu 1, lampu 2, lampu 3, 4, lampu 5, lampu 6, lampu 27, lampu 7. Nah, itu trayeknya. Jadi kalau tahu dia rumahnya di arah trayek lampu 2, kita yang rumahnya di trayek lampu 6 ikut-ikutan naik trayek lampu 2.
hanya karena pingin lihat. Berdebar-debar hati. Bapak Ibu yang lihat ini kalau pernah punya pengalaman begitu pas senyum-senyum sendiri ya. Itu masa yang paling menyenangkan. Dan sekarang kita kadang masih ingat itu. Tapi itu sudah puluhan tahun yang lampau. Sebab itu saya bilang pada Bapak Ibu, ada orang yang menyesali masa lampau. Ada orang yang menyesali kok kenapa dulu tidak diutarakan perasaannya waktu SMA. Kenapa saya nggak ngomong dengan dia? Kenapa saya nggak utarakan perasaan saya ke dia? Akhirnya teman saya yang utarakan perasaan ke dia, lalu teman saya yang dapat dia. Maksudnya masalah mengutarakan perasaan itu cinta. Mau utarain nggak berani, akhirnya teman yang utarain dia yang dapat. Kadang-kadang ada yang masih sesalin itu. Tapi kalau Anda begitu tidak usah sesalin lagi. Itu sudah masa lalu yang mesti dibuang. Nah hidup hari ini tidak akan pernah kembali. Sebab itu kalau hari ini kita diberi kesempatan, kita bekerja sungguh-sungguh. Apa yang bisa dikerjakan hari ini, kerjakan dan selesaikan. Sebab waktu ini tidak akan pernah kembali lagi. Waktu ini tidak akan putar kembali ke waktu yang sama. Jadi jangan tunda apa yang mesti dikerjakan hari ini. Jangan menunggu besok. Sebab belum tentu besok datang untuk kita. Kita akan tidak tahu masa hidup kita. Jadi kalau hari ini kita masih punya kesempatan, maka kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau hari ini Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk hidup bersama dengan orang yang kita cintai, orang yang kita kasih, pasangan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Kita mesti memanfaatkan waktu sebaik mungkin hidup bersama mereka. Karena nanti akan datang waktu di mana kita berpisah. Akan datang waktu di mana kita berpisah. Mereka yang pergi meninggalkan kita atau kita yang pergi meninggalkan mereka. Sebab itu Bapak Ibu mesti memanfaatkan waktu ini bersama dengan keluarga kita sebaik-baiknya. Jangan sepelekan ini, jangan ditunda. Harus dimanfaatkan kebersamaan ini sebaik mungkin. Bapak Ibu juga mesti menyadari bahwa hari-hari hidup yang Tuhan percayakan kepada kita ini ada batasannya. Tidak ada satupun kita yang hidupnya abadi di muka bumi ini. Satu hari kita pasti mengakhiri hidup. Jadi kalau ada batasan waktu hidup, maka mesti dimanfaatkan waktu hidup ini sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk mempermuliakan Tuhan. Jangan menunda untuk berbuat baik. Jangan menunda untuk mengasihi Tuhan. Jangan menunda untuk melayani Tuhan. Jangan menunda semua yang dipakai untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Jangan menunda untuk berpikir yang positif. Jangan menunda untuk berpikir yang suci dan kudus. Jangan menunda untuk berperilaku seperti yang firman ajarkan. Menjadi orang yang lemah lembut, orang yang murah hati, menjadi orang yang menerima kekurangan orang lain. Jangan menunda itu. Sebab belum tentu kita besok masih hidup. Waktu ini terus berputar. Ada batasan yang Tuhan kasih pada kita. Kalau hari ini Tuhan kasih waktu buat kita hidup, maka kita mesti hidup untuk kemuliaan Tuhan. Semua dalam diri kita pakai untuk apa? Untuk mempermuliakan Tuhan. Tidak ada satupun kesempatan yang kita pakai dalam hidup kita untuk memuaskan diri kita. Tetapi semua yang ada dalam diri kita pakai untuk memuaskan Tuhan. Karena satu hari nanti kita sudah tidak punya lagi kesempatan untuk mengabdi kepada Tuhan dalam seluruh keberadaan kita ini. Waktu ini akan berakhir. Sebab itu kalau Bapak Ibu punya waktu hari ini yang dikasih Tuhan, pakai itu untuk mempermuliakan Tuhan. Pakai itu untuk mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tentu ukuran setiap orang untuk mencintai Tuhan, ukuran setiap orang untuk mengasihi Tuhan itu berbeda. Tidak sama. Tetapi secara umum adalah apa yang ditampilkan dalam Alkitab. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Secara umum seperti itu. Tetapi secara khusus berbeda-beda. Sebagai suami, saya dituntut mengasihi istri saya dengan cara yang proporsional. Tentu dia punya keterbatasan sikap, dia punya keterbatasan kepribadian yang saya mesti terima itu. Keterbatasan sikap dan kepribadiannya berbeda dengan keterbatasan sikap dan kepribadian istri daripada bapak-bapak. Jadi cara saya mengasihi dia tentu berbeda dengan cara bapak mengasihi istri-istri bapak. Mengasihi istri bapak bukan istri-istri. Istri-istri berarti lebih dari satu lagi.
Cara dia mengasihi saya tentu beda dengan cara ibu-ibu mengasihi bapak-bapak sebagai suami. Kenapa? Saya punya keterbatasan yang berbeda dengan keterbatasan daripada bapak-bapak yang lain. Itu yang kita mesti lihat sebagai kesempatan yang Tuhan kasih untuk mengasihi. Waktu ini kita pakai untuk mengasihi, tapi dengan cara yang Tuhan izinkan kita lakukan. Itu nanti akan membuat Bapak Ibu menghargai waktu ini, benar-benar dihargai dengan cara yang baik. Anda melihat bahwa hidup Anda hari ini adalah kesempatan yang Tuhan kasih. Kesempatan untuk mengabdi kepada Tuhan, bukan hanya dengan masuk kamar lalu berdoa. Pengabdian kepada Tuhan itu bukan cuma dengan masuk kamar lalu berdoa berjam-jam, itu pengabdian kepada Tuhan, bukan. Bukan cuma itu. Pengabdian kepada Tuhan itu ketika kita mempraktekkan apa yang menjadi jati diri Yesus kepada orang lain, terlebih kepada keluarga kita. Jati diri Yesus itu adalah kasih. Kasih itulah yang kita praktekkan kepada keluarga kita, pada istri, suami, anak-anak kita. Orang tidak mungkin mengasihi Tuhan dengan tulus dan sungguh-sungguh kalau dia tidak mengasihi pasangannya dengan tulus dan sungguh-sungguh. Mengasihi dengan tulus dan sungguh-sungguh itu maksudnya menerima keterbatasannya. Sampai kapan, Pak? Sampai Tuhan memisahkan kita. Atau sampai maut memisahkan kita. Jangan berkata ini, Pak, saya udah gak kuat. Sudah gak kuat, Pak, dengan istri saya. Saya udah gak kuat dengan suami saya. Suami saya ini dari pertama nikah sampai sekarang kayak begini. Gak pernah mengasihi saya. Saya bilang pada bapak ibu-ibu, Anda mesti berjuang terus untuk mempertahankan kasihmu kepada dia. Sebab apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Itu sebabnya kita pakai cincin nikah di sini kan? Ini bapak ibu pakai cincin nikah di sini kan? Atau ada yang pakai di jari apa ini? Jari telunjuk. Semua pakai jari manis kan? Ada satu ilustrasi yang saya mau kasih pada bapak ibu. Kenapa pasangan yang menikah tidak boleh dipisahkan? Dan Tuhan memang tidak mengizinkan itu. Dengan orang tua kita bisa berpisah. Karena waktunya tiba, kita harus pergi meninggalkan dia. Dengan anak kita bisa berpisah. Dengan saudara kita bisa berpisah. Tapi dengan istri atau suami kita tidak bisa berpisah. Sampai maut memisahkan. Jadi kalaupun suami kita, istri kita penuh keterbatasan, kita telah memilih dia untuk menjadi pasangan kita dari banyak pilihan yang kita punya. Kita telah memilih dia untuk menjadi suami kita dari banyak pilihan yang kita punya. Mungkin ada bapak ibu yang berkata gini, Pak, tapi saya nggak pernah pacaran. Saya pacaran 1 kali, lalu itu menjadi suami saya. Ya sudah, itu pilihan. Tidak bisa lah kamu mengkoreksi itu dan berkata, ya sayangnya, mestinya dulu saya pacaran dulu ke sana kemari. Tidak usah. Berarti itu udah pilihan. Tapi banyak di antara kita yang punya banyak pilihan. Tapi akhirnya kita putuskan wanita itu menjadi pasangan kita seumur hidup. Kenapa? Karena kita bahagia bersama dia waktu itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dia yang paling mengerti kita pada waktu itu. Lalu kenapa sekarang kita menggerutu dan mengeluh? Kita mesti terima konsekuensi dari pemilihan kita itu. Kita yang memilih dia untuk menjadi pasangan kita, menjadi suami kita dari banyak pilihan yang kita punya. Tapi kita pilih dia. Kenapa? Karena menurut kita dia membahagiakan kita. Jadi kalau hari ini ada konflik, hari ini ada problem, hari ini ada permasalahan, tetap pertahankan pilihan itu. Dan meyakini bahwa Tuhan pasti membantu, lalu memberi jalan keluar. Sehingga satu hari kelak, perasaan bahagia yang pernah kita miliki waktu pertama kali jatuh cinta dan menjalani masa-masa pacaran itu, akhirnya kembali lalu kita bergelora dalam cinta itu. Makanya cinta dalam rumah tangga itu mesti digelorakan. Balik lagi saya mau bilang, kenapa kita pakai cincin menikah di sini? Ada filosofinya begini, saya kasih tunjuk ya. Nah, ini ya, Bapak Ibu ikut saya, ikutin. Nah, begini. Nah, lihat ini, yang jari tengah dilipat. Nah, sudah kan? Nah, begini. Ini jari ibu, ini melambangkan kita dan orang tua kita. Dia bisa begini kan, digoyang kan? Bahwa satu hari kita akan pisah dengan orang tua kita. Jari ini, jari telunjuk, ini melambangkan kita dengan saudara-saudara kita. Satu hari kita akan pisah dengan mereka. Kita menikah, mereka menikah, pindah lalu tinggalnya berbeda rumah. Jari kelingking ini melambangkan kita dengan anak-anak kita. Satu hari nanti anak-anak kita akan menikah lalu meninggalkan kita. Coba sekarang goyang jari apanya itu, yang ada cincin nikahnya. Bisa digoyang nggak? Kayak ini digoyang, ini digoyang, ini digoyang. Bisa nggak digoyang? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ini cuma filosofi sederhana. Karena memang kita menikah tidak boleh dipisahkan.
kecuali maut yang memisahkan. Maut yang memisahkan ya kecuali jari kita ini dipotong, baru bisa terpisah. Gak bisa digoyang kan? Makanya kita pakai cincin nikah di sini. Kita tidak bisa dipisahkan. Apapun yang terjadi mesti terima. Satu hari nanti Tuhan pasti memberi jalan keluar yang terbaik. Sekarang susah, sekarang sukar, sekarang sulit. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih orang itu menjadi pasangan kita. Anda jangan pikir bahwa itu pilihan Anda sendiri. Waktu Anda percaya Tuhan, waktu Anda terima Yesus, Yesus ikut ambil bagian dalam segala sesuatu. Tuhan perhitungkan dengan sangat detail, dengan sangat hati-hati ketika mengizinkan kita menikah dengan wanita yang kita pilih jadi pasangan kita. Waktu sebelum menikah pasti kita sudah berdoa kan? Dan waktu kita bisa menikah, Tuhan sudah perhitungkan sedetail mungkin, sehati-hati mungkin, bahwa orang ini berdua menikah nanti akan lebih baik daripada dia menikah dengan yang lain. Saya kasih contoh gini. Tuhan perhitungkan sedetail mungkin, Tuhan perhitungkan sebaik mungkin ketika Tuhan tahu saya memilih istri saya untuk menjadi istri saya. Dia tahu bahwa antara saya dan dia ini lebih cocok ketimbang saya menikah dengan orang Kalimantan. Contoh. Ketimbang saya menikah dengan orang Bali. Ketimbang saya menikah dengan orang Kupang. Dia tahu ini lebih cocok, lebih tepat. Dia sudah hitung, dia sudah perhitungkan, dia sudah melihat segala kemungkinan sehingga diizinkan kami menikah. Karena waktu saya mau menikah, saya berdoa. Waktu istri saya juga mau menikah, pasti berdoa. Waktu kami nikah berarti Tuhan sudah izinkan itu. Dan Tuhan sudah hitung sedetail mungkin. Sehati-hati mungkin supaya pernikahan ini benar-benar baik dan menghadirkan kerajaan Tuhan. Tuhan hitung dan lihat lebih cocok dan tepat saya dengan dia daripada saya dengan yang lain. Lebih cocok, lebih tepat bapak-bapak atau ibu-ibu dengan pasangan kita hari ini. Jangan lagi berkata gini gak cocok. Jangan lagi berkata begini, kenapa saya nikah dengan dia? Mestinya saya dulu dengan si ini, mestinya saya dengan si itu. Kalau Anda dengan yang dulu atau Anda pikir dengan yang si A, si B lebih cocok, akan lebih berantakan daripada yang sekarang ini. Lalu Anda lihat saya dan berkata, Pak Pendeta so tahu. Bukan, saya bukan so tahu. Saya hanya coba memberi wawasan dan pengetahuan kepada Bapak Ibu. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, waktu ini akan berakhir. Dan dia tidak pernah menunggu kita. Waktunya akan berlalu dan dia tidak akan pernah menunggu kita. Apa yang kita punya hari ini, kita harus serius mengerjakannya. Kita serius bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Kita memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin dengan keluarga kita. Bahagia bersama keluarga kita, senang bersama mereka. Sekalipun tidak ada alasan untuk bahagia, kita mesti bahagia. Karena mereka satu-satunya alasan buat kita bahagia. Istri kita alasan buat kita bahagia. Suami kita alasan buat kita bahagia. Anak-anak kita alasan buat kita bahagia. Sekalipun kita tidak punya apa-apa. Tapi mereka menjadi alasan buat kita bahagia. Waktu kita menganggap mereka alasan buat kita bahagia, maka kita akan berjuang untuk mencari semua yang kita butuhkan. Agar rumah tangga kita, keluarga kita menjadi keluarga yang tercukupi. Dan Tuhan pasti tolong kita di sana. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Saya beri satu catatan kecil. Bahwa Bapak Ibu, hidup hari ini harus dijalani dengan sungguh-sungguh dan serius. Sebab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 bilang segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Waktu dan masa yang kita jalani akan berakhir. Itu sebabnya pakai hidup hari ini untuk Tuhan. Hati, pikiran, perasaan, dan tindakanmu semuanya untuk Tuhan. Kamu punya hati seperti Tuhan, pikiran, perasaan seperti Tuhan, perkataanmu harus hati-hati supaya perkataanmu tidak melukai orang, tetapi perkataanmu menunjukkan Tuhan itu sendiri. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita mau perjamuan hari ini. Kalau Bapak Ibu punya anggur dan roti di rumah, boleh diambil. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya anggur dan roti, boleh menggunakan crackers ataupun juga teh, ya. Dan kita mau mengadakan perjamuan kita hari ini bersama-sama. Puji Tuhan. Sekarang pegang roti dan anggur itu dan dengar firman Tuhan. Taruh roti di tangan kanan kita dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus.
pada malam semuanya diserahkan, ia mengambil roti, ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ambil cawan angguran, taruh tangan kanan kita. Lalu dengar firman Tuhan. Sesudah itu Tuhan Yesus Kristus mengambil cawan anggur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Sekali lagi dengan iman kita katakan, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, kami menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Bapak Ibu, perjamuan suci hari ini bukanlah sebuah ritual tahap mingguan atau ritual bulanan, tapi itu adalah sebuah praktek yang kita lakukan untuk mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib? Dia menanggung segala kelemahan dan kesengsaraan kita. Dia menanggung segala sakit penyakit kita. Sebab itu ketika kita mengangkat roti dan mengangkat anggur, kita melihat oleh tubuhnya segala kesengsaraan, segala kelemahan, segala sakit penyakit kita ditanggung. Oleh darahnya, maka segala dosa kita telah dihapuskan. Hari ini kita orang yang hidup sehat, kita orang yang hidup diberkati, kita adalah orang yang hidup dalam keberkenanan Allah kepada kita. Jadi orang berhasil, jadi orang sukses, jadi orang yang berdampak dalam hidupmu. Bukan karena kamu, tapi karena darah dan tubuh Yesus itu sendiri. Kamu harus terima keberhasilan itu, terima kemenangan itu, terima kesuksesan itu, dan hiduplah sebagai orang-orang yang menang itu. Karena Yesus telah memenangkan dirimu di atas kayu salib itu sendiri. Roti dan anggur yang telah kita makan sebagai tubuh dan darah Kristus itu bukan ritual mingguan, ritual bulanan, tetapi itu persekutuan kita dengan tubuhnya. Bahwa tubuhnya yang hancur supaya tubuh kita sehat. Darah yang tercurah supaya darah kita tidak tercurah, tapi kita punya kesempatan untuk masuk surga dan berkenan di hadapan Allah. Sebab itu terimalah segala berkat perjamuan kudus itu. Berkat perjamuan kudus yang di dalamnya kita sehat, di dalamnya kita diberkati, di dalamnya kita diselamatkan. Kita terima dan menikmati itu dalam hidup kita. Mari kita akan memberi persembahan. Kita mau naikkan doa kita sebelum kita memberi persembahan. Mari persiapkan persembahan
dengan saudara dan kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Biarlah sepanjang kami bernafas, kami menjadi berkat dan menjadi terang kemuliaan Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kami, mempercayakan kami untuk berdiri, maka di sana suatu perubahan hidup terjadi oleh karena Tuhan yang bekerja atas kami. Hari ini Tuhan tiba waktunya kami akan memberikan persembahan. Doa kami Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang taat dan setia dalam memberi dalam kondisi apapun ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melimpah-limpahi mereka dan menjaga hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berapapun yang mereka tabur, berbuah manis atas hidup mereka ya Tuhan. Dan berguna bagi pelayanan Tuhan. Tuhan perhitungkan segala sesuatu yang umat-Mu beri ya Tuhan. Bukan dengan kekuatan dan kemampuan mereka, tapi mereka memberi karena ketulusan hati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang siap memberi, kami berkata, amin. Persembahan, ucapan syukur dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA atau BRI atas nama Bapak Delonak Manas seperti yang tertera pada layar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah segala berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala yang kau kerjakan dan lakukan, Allah ada di sana untuk menolong. Segala pergumulan yang sedang kau hadapi dan jalani, Tuhan beri jalan keluar bagimu. Engkau sehat secara sempurna dari segala sakit penyakit. Engkau diberkati dalam pekerjaanmu karena Tuhan buka jalan bagimu. Engkau harmonis dalam rumah tangga karena ada kasih Allah dalam rumah tanggamu itu. Kau melihat anak-anakmu berhasil karena ada perkenanan Tuhan dalam hidup mereka. Dan engkau menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan, karena Tuhan menyertaimu dengan urapan dan hadiratnya. Terimalah segala berkat itu dan nikmatilah itu dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami bersyukur untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sudah diberkati. Haleluya. Amin. Amin.